Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Dengan hati yang rindu, mari kita bersama untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan nanti pada bagian terakhir kita bersama-sama akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dibahas dalam buku MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Dengan hati yang rindu, mari kita bersama untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan nanti pada bagian terakhir kita bersama-sama akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dibahas dalam buku MTPJ di sepanjang minggu berjalan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada edisi tanggal 16 sampai 22 Februari 2025 di bawah tema buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Kita akan membaca bersama dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Engkaulah sang hikmat itu. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kalau kami boleh melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami, kalau kami boleh terpanggil untuk bekerja di ladang-Mu, sekali lagi Tuhan, kami tahu itu bukan karena siapa kami, tetapi kami tahu itu karena perkenanan Tuhan. Maka terima kasih untuk setiap cinta kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan itu. Terima kasih karena Engkau menuntun kami dalam hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan terima kasih untuk kesempatan ini. Waktu ke depan kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami sehingga apa yang kami baca dan renungkan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang sekali lagi memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami mau baca dengar firman, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak kami, maka pengampunan yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bacaan di minggu berjalan ini Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 18. Harapannya dimanapun Bapak Ibu berada dapat membaca bagian ini secara keseluruhan, dan di saat ini saya akan baca satu ayat yang saya pilihkan, yaitu ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, dari Alkitab Terjemahan Baru 2 saya pilihkan ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita kembali membaca dari kitab Amsal yang merupakan bagian tulisan atau kitab syair yang kita temukan banyak sekali disebutkan sebagai kitab hikmat, kitab kebijaksanaan. Karena memang kitab Amsal ini merupakan bagian yang kemudian disebut kumpulan tulisan-tulisan bijak, kata-kata bijak, nasihat-nasihat praktis yang semua ditulis dalam bentuk Amsal. Amsal sendiri itu diambil dari istilah dalam bahasa Ibrani yang menyebut masyal, yang mempunyai pengertian yang cukup luas, itu mencakup pepatah, peribahasa, perumpamaan, teka-teki perkataan berhikmat, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, perkataan masyal sendiri memiliki arti Amsal, tapi juga bisa berarti orang bijak, bisa berarti perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Nah, kitab Amsal ini adalah catatan, tulisan, karya dari banyak orang yang kemudian penulisnya disebut pengamsal. Memang paling banyak Amsal ini ditulis oleh yang namanya Salomo. Nah,
Bapak Ibu Saudara, kitab ini terdapat banyak sekali ya. Kalau kita baca dari pasal pertama sampai terakhir, kita akan menemukan ada ajaran-ajaran, ada kata-kata hikmat yang ditulis untuk menuntun kehidupan manusia agar memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang bijaksana. Maka DP kata-kata, DP pengajaran-pengajaran hikmat ini dibuat berdasarkan standar kebenaran Allah, bukan suka-sukanya si pengamsal, si penulis. Maka kalau kita melihat tujuan dari Amsal ini bisa kita temukan pada pasal 1 ayat 2 sampai 7, yaitu tujuan Amsal adalah memberikan tuntunan, memberi hikmat dan pengertian agar manusia bisa menjalani kehidupan dengan berperilaku bijak, berperilaku benar, dan dalam kejujuran, sehingga dapat dikatakan bahwa kitab Amsal ini berguna untuk menuntun kehidupan, bagaimana hidup benar itu sekalipun dalam kehidupan akan menghadapi yang namanya pergumulan, menghadapi yang namanya tantangan. Tetapi pengamsal mengingatkan terus bahwa dalam hikmat Tuhanlah seseorang tetap dapat memilih, dapat menentukan kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita membaca dalam Amsal 9 ayat 1 sampai 18 dan kita merenungkan satu tema, yaitu buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Apa yang bisa kita pelajari? Mari kita lihat bersama ya. Saya coba temukan ayat per ayat untuk dapat memudahkan kita melihat apa yang mau Tuhan pesankan bagi kita. Mari kita melihat mulai dari pasal 9 ayat 1. Di sini dikatakan hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Bapak Ibu Saudara, perempuan hikmat digambarkan sebagai seorang yang telah mendirikan rumahnya dengan 7 tiang. Angka 7 dalam Alkitab seringkali melambangkan kesempurnaan. Dan kali ini kita menemukan bahwa hikmat memiliki dasar yang kuat dan kokoh. Maka rumah yang dibangun oleh hikmat adalah tempat yang aman, tempat yang bisa dikata akan menunjukkan kesejahteraan penghuninya, di mana orang yang masuk ke dalamnya bukan cuma merasa aman, merasa tentram, tetapi akan menemukan yang namanya perlindungan dan kehidupan yang sejati. Hikmat bukan sekedar wawasan atau pengetahuan intelektual saja, tetapi sebuah dasar yang kokoh bagi kehidupan seseorang, digambarkan sebagai rumah yang kuat, rumah yang kokoh, agar orang itu tetap dapat hidup dalam kebenaran dan berkat Tuhan. Selanjutnya kita melihat pada ayat 2 sampai 3. Setelah membangun rumahnya, gambaran perempuan hikmat ini juga mempersiapkan hidangan. Dia menyembeli ternak, mencampur anggur, dan mengundang orang untuk dapat datang ke perjamuan yang sedang diadakannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran bagaimana hikmat menyediakan segala sesuatu yang manusia perlukan, yang manusia butuhkan untuk hidup dengan baik. Undangan hikmat bukan sekedar ajakan biasa, tetapi ini merupakan panggilan yang aktif. Kenapa dapat kita lihat? Ia mengutus para pelayannya untuk dapat pergi berseru di tempat-tempat yang tinggi, tentu untuk didengar oleh orang-orang. Dia mengajar mereka yang membutuhkan hikmat untuk dapat datang dan menerima apa yang telah dipersiapkan. Ini adalah gambaran bagaimana Tuhan, Sang Hikmat itu, Dialah sumber hikmat itu. Bahkan Dialah hikmat yang sejati itu. Dia menawarkan hikmatnya kepada manusia. Memang kembali lagi, manusialah yang kemudian akan menentukan bagaimana merespon undangan tersebut. Maka selanjutnya kalau kita lihat di ayat 4 sampai 6, undangan hikmat ini itu ditujukan secara khusus bagi orang-orang yang tak berpengalaman.
yakni mereka yang belum memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupannya, yang masih bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Hikmat berkata, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggur yang telah kusediakan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar makanan yang terlihat secara fisik, tetapi ini gambaran dari kehidupan yang dipenuhi oleh kebenaran Tuhan. Namun, menerima undangan hikmat berarti harus ada perubahan hidup. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 6 yang juga diangkat menjadi tema mingguan kita, di sini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Diperhadapkan pada satu pilihan bahwa untuk mendapatkan hikmat itu, untuk menikmati hikmat itu, maka harus membuang kebodohan. Maka kita akan mendapat konsekuensi dari menerima hikmat itu, yaitu kamu akan hidup. Diikuti dengan nasihat dan ikutilah jalan pengertian. Bapak Ibu Saudara, hikmat sekali lagi tidak hanya sekedar wawasan, tetapi juga menuntut seseorang yang mau memilih hikmat agar dia meninggalkan kebodohan dan memilih kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Selanjutnya ayat 7-9 di sini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang bagaimana orang menanggapi teguran, digambarkan di sini ya. Orang bebal itu ketika ditegur akan justru membenci yang menegurnya. Sementara orang bijak ketika ditegur, maka dia akan semakin bertambah hikmatnya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sikap hati seseorang sangat akan menentukan apakah ia dapat bertumbuh dalam hikmat atau tetap tinggal dalam kebodohan. Hikmat hanya akan diperoleh dengan belajar, tetapi juga dengan hati yang mau menerima didikan dan teguran. Orang berhikmat suka ditegur, itu DP beda. Orang berhikmat suka ditegur, belajar dari teguran untuk lebih baik lagi. Sementara orang bodoh yang digambarkan di sini adalah orang yang ketika ditegur, maka dia akan membenci penegurnya. Ini perbedaan yang bisa kita temukan sehari-hari. Orang bijak akan selalu terbuka jika dikoreksi terhadap masukan orang lain. Karena ia tahu bahwa dengan teguran dia sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik dan punya masa depan yang lebih baik. Inilah kehidupan orang berhikmat. Sedangkan pada ayat 10-12 menegaskan kepada kita, sebagaimana yang saya bacakan tadi, takut akan Tuhanlah permulaan hikmat. Artinya, ini dulu Bapak Ibu Saudara, tanpa takut akan Tuhan, maka seseorang tidak akan pernah benar-benar memahami atau memiliki hikmat yang sejati itu. Kita tahu bahwa dialah Allah kita, sang sumber hikmat. Bagaimana kehidupan kita takut akan dia, maka itulah satu-satunya jalan untuk memperoleh hikmat yang asalnya dari dia. Takut akan Tuhan, ini bukan perasaan takut sama dengan orang dalia setang ya, perasaan takut yang negatif. Melainkan takut di sini berarti sikap hormat, sikap tunduk kepada Tuhan terhadap kebenaran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan punya perspektif hidup yang benar dalam membuat setiap keputusan. Maka ayat 11-12 menegaskan bahwa memilih hikmat ujung-ujungnya akan membawa kepada kehidupan dan berkat. Sedangkan menolak hikmat berarti orang itu akan menanggung sendiri akibatnya, akibat dari pilihan yang dibuatnya. Tuhan tidak memaksa orang untuk memilih menjadi orang bijak, orang yang hidup dalam hikmat. Tetapi sekali lagi setiap orang akan menuai sebagaimana apa yang dipilihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, 13-15 berbeda dengan tadi gambarannya perempuan hikmat, tetapi sekarang ada gambaran yang kedua, perempuan
yang menggambarkan kebodohan. Berbeda dari perempuan hikmat yang mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, perempuan kebodohan digambarkan sebagai sosok yang cerewet, tidak tahu malu, hanya duduk di depan pintu rumahnya sambil berseru-seru kepada orang-orang yang lewat. Ini menunjukkan bahwa kebodohan itu tidak memerlukan usaha untuk membangun atau memberikan sesuatu yang bernilai. Kebodohan itu tidak hanya menarik perhatian dengan suara keras. Kebodohan itu meniru hikmat dalam mengundang orang-orang yang tak berpengalaman, tetapi tujuannya berbeda, ya. Kebodohan itu menjebak orang dalam kebodohannya, dalam pilihannya, sehingga apa akibatnya akan kembali memakan siapa yang memilihnya. Ayat 16-17, perempuan kebodohan seperti apa dia? Di sini dia menggunakan daya tarik kenikmatan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ia berkata, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Ini menggambarkan kepada kita semua bagaimana godaan dosa yang biasanya memang tampak manis di awal, tetapi ujung-ujungnya membawa kepada kehancuran. Bukankah banyak orang yang jatuh karena mereka melihat seolah-olah apa yang dipilih ini menawarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang memberi kepuasan, sesuatu yang memberi kenikmatan, tetapi ternyata kehancuran yang menanti. Banyak sekali orang jatuh ke dalam kebodohan, memilih kebodohan, bukan karena mereka tidak tahu apa yang benar, tetapi karena mereka lebih memilih kenikmatan sesaat daripada setiap proses untuk mencapai hidup dalam hikmat kebenaran daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, godaan dosa memang seringkali tampak menyenangkan, boleh dikata menggoda, tetapi dampaknya sekali lagi selalu merusak. Kalau bagian ini menunjukkan pada perempuan kebodohan tadi, dengan daya tariknya, dia mengajak orang untuk mencintai apa? Pornografi. Dia mengajak orang untuk mencintai apa dalam konteks kita? Kehidupan dengan perselingkuhan, dengan kenikmatan seksual yang terlihat ini membahagiakan, tapi sekali lagi ujung-ujungnya merusak. Dan banyak sekali ya contoh yang bisa kita temukan hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari tetap kembali kita pada teks ya. Kalau kita lihat ayat 18 di sini dikatakan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada dalam dunia orang mati. Ayat terakhir ini memberikan peringatan yang sangat serius. Kalau kita baca tadi ya, orang-orang yang mengikuti perempuan kebodohan tidak menyadari bahwa rumahnya adalah jalan menuju kematian, menuju kepada kebinasaan, menuju kepada maut. Mereka yang menerima tawarannya sedang menuju kebinasaan, padahal sekarang lagi menikmati kehidupannya. Yang dianggap aman, ternyata itu bukanlah sebuah jaminan untuk tetap menikmati sampai pada akhirnya. Tetapi sekali lagi jalan kebodohan itu yang tampak menyenangkan itu akhirnya membawa penderitaan dan kehancuran. Ini peringatan bagi kita semua bahwa setiap pilihan kita itu memiliki konsekuensinya. Mau pilih mana? Perempuan hikmat, perempuan bodoh yang digambarkan. Perempuan yang memilih hikmat, tetapi juga ada perempuan yang menawarkan kebodohan. Sekali lagi jelas ya, bahwa melalui tema buanglah kebodohan maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian, jelas menunjukkan kepada kita hidup ini tentang pilihan. Setiap kita akan diperhadapkan setiap harinya dengan minimal 2 pilihan kehidupan. Undangan hikmat atau undangan kebodohan. Undangan hikmat menawarkan kehidupan, keteguhan, dan berkat dari Tuhan.
Mungkin saja untuk dapat menggapai itu kita perlu bekerja lebih keras. Kita perlu bersusah payah, kita perlu tekun berdoa, kita perlu berpasrah diri kepada Tuhan. Yang rasanya tidak enak dalam tawaran dunia yang serba instan hari-hari ini. Tetapi sekali lagi, ujung-ujungnya membawa pada jaminan Tuhan tentang hidup di dalam berkat-Nya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika hikmat menawarkan kehidupan dan berkat dari Tuhan, kebodohan justru menawarkan kenikmatan sesaat. Tampak menyenangkan, tapi berujung pada kehancuran. Namun memilih jalan hikmat bukan sesuatu yang mudah. Sampai hari ini bisa kita akui. Dibutuhkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Sikap hati yang mau takut akan Tuhan. Maka orang yang takut akan Tuhan sudah pasti dia orang berhikmat. Sebaliknya orang berhikmat sudah pasti dia orang yang takut akan Tuhan. Sebab hanya hikmat yang daripada Tuhanlah kebenaran yang benar yang harus kita pegang. Dia bukan seperti hikmat yang ditawarkan oleh dunia ini yang sebenarnya adalah kebodohan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena Allah mau datang ke dalam dunia. Dia beranugerah kepada kita. Di dalam Dia kita mengenal hikmat yang sejati. Dia datang ke dunia. Hikmat itu kini menjadi bagian kita. Tetapi di samping itu kita tetap diperhadapkan pada berbagai pilihan. Apakah kita mau hidup dalam ketaatan, dalam hikmat mengikuti jalannya. Dia yang mau datang, mau mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang mau menolong kita untuk meninggalkan manusia lama kita. Dan kemudian memiliki hidup sebagai manusia baru. Tapi terkadang orang ini mau lepas dari kenikmatan dosa yang dikatakan bahasa anak muda, dosa-dosa favorit. Yang kalau mau tinggalkan, sudah merasa kenikmatan dunia ya. Karena seolah-olah dikurung dengan berbagai aturan standar Allah. Untuk menjaga kekudusan. Untuk menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi sekali lagi setiap pilihan kita akan memperhadapkan pada yang namanya konsekuensi. Apa yang orang mau pilih? Balik lagi pada orang. Saat ini orang yang bertanya sendiri pada orang pediri, jalan mana yang saat ini sedang saya tempuh dalam kehidupan ini. Berapapun umur kita, dimanapun kita ada, apapun status pelayanan kita, coba tanyakan pada diri kita, jalan mana yang sementara kita tapaki hari-hari ini. Apakah jalan kebodohan yang saat ini kita sedang bersenang-senang dengan kenikmatan yang kita punya, karena uang yang tidak ada habis-habisnya yang kita tahu itu hasil ketidakjujuran, hasil korupsi, dan kita sedang menuju pada kebinasaan, kehancuran. Ataukah kita merasa tidak apa-apa, saya bekerja dengan keras, yang penting jujur, sedikit demi sedikit menabung karena saya tahu ujung-ujungnya adalah hidup dalam damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita hari-hari ini memilih hidup takut akan Tuhan dan berjalan dalam hikmat-Nya, ataukah kita lebih tergoda dengan kenikmatan yang sesaat itu, kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia? Tuhan memberi kita kebebasan untuk dapat memilih ini. Tapi dalam kebebasan kita harus ingat ya satu hal. Orang ini anak-anak Tuhan ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga mari kita bertanggung jawab untuk menentukan pilihan-pilihan yang punya konsekuensinya itu. Mari memilih hidup takut akan Tuhan. Sebab di sanalah letak awal hikmat sejati dan kehidupan penuh berkat di dalam namanya. Tuhan memberkati kita semua ya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiskusi sama-sama. Saya dapat saran agar diskusinya juga bisa dikembangkan dengan di TikTok ya. Bapak Ibu Saudara boleh kasih komen supaya ada semangat untuk bikin kalau memang nanti kita akan lebih interaktif dengan berdiskusi di aplikasi TikTok.
Ya, Bapak Ibu sudah saya bacakan pertanyaan pertama. Bagaimana perbedaan karakteristik dan tindakan antara hikmat dan kebodohan menurut Amsal 9? Ya, Bapak Ibu Saudara, tadi sudah panjang lebar ya kita coba bahas mengenai ayat. Ini ayat dalam bagian pasal 9 kitab Amsal ini. Tetapi kalau kita lihat perbedaan karakteristik dan tindakan, kita akan menemukan bahwa hikmat dalam pasal 9 itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang membangun rumahnya dengan 7 tiang, yang mempersiapkan hidangan, yang mengundang orang yang tak berpengalaman untuk datang dan menerima pengertian. Ini menunjukkan bahwa hikmat itu bersifat membangun, mengundang, memberi manfaat bagi banyak orang. Orang yang menerima hikmat akan bertambah bijak, bertambah pengetahuan, bertumbuh pengenalannya akan takut kepada Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan itu. Sebaliknya kebodohan dalam pasal 9 ini digambarkan sebagai perempuan yang cerewet, tidak tahu malu, duduk di tempat mencolok sambil mengundang orang. Mari nikmati air curian yang manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Perbuatan dosa tercela yang kita tidak bisa tampakkan di depan umum. Ya, ini melambangkan tawaran kenikmatan sesaat yang menggoda tetapi berakhir pada kebinasaan. Orang yang memilih kebodohan, biasanya dia tidak menyadari apa yang dia pilih itu menuju pada kehancurannya. Sebagai contoh, kalau seseorang korupsi, dia tahu itu salah. Tapi karena yang ada di dalam hati dan pikirannya adalah memperkaya diri, menambah kekayaan, maka dia tetap lakukan, berpikir pendek saja tanpa mempertimbangkan apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin akan dipecat, hilang reputasi, hilang jabatan, dan sebagainya. Maka apa yang bisa dipelajari? Dari pertanyaan pertama ini kita bisa lihat bahwa hikmat itu mengarahkan pada kehidupan yang benar, kehidupan di dalam Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Sedangkan kebodohan menawarkan pada kesenangan sesaat yang berujung pada kehancuran. Pilihan ada di mana? Di tangan kita masing-masing. Pilihan sekali lagi ada di tangan kita. Apakah yang harus kita ikuti? Undangan hikmat atau undangan kebodohan. Kalau dasarnya dia takut akan Tuhan, sekali lagi dia pasti berhikmat. Dan kalau dasarnya dia hidup berhikmat, sudah pasti dia takut akan Tuhan. Karena hikmat yang sejati itu berasal daripada Tuhan. That's it ya. Yang kedua, apa saja tantangan khusus yang dihadapi orang percaya dalam mencari hikmat di era digital ini? Bapak Ibu Saudara, era digital ini juga menawarkan kepada kita berbagai pilihan dan konsekuensi dari setiap pilihan. Tantangan utama tentu karena informasinya banyak, kadangkala kita sulit untuk bendung ya. Kita buka media sosial, maka di sana banjir informasi. Di mana-mana informasi kadangkala pun kita harus lihat ya, dengan maksud yang kadangkala baik, tetapi ternyata dituliskan dengan tujuan yang tidak baik. Di media sosial saat ini ditawarkan berbagai informasi yang kadangkala juga tidak benar, yang kadangkala membelokkan iman percaya. Kita juga menemukan ya tantangan khusus bagi kita orang percaya mau cari sesuatu, bagaimana mengatasi galau. Ternyata yang kita dapat adalah pengajaran dunia yang bikin orang akhirnya dengar lagu dunia, menangis-menangis di kamar, akhirnya punya keinginan untuk tindakan bodoh dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di internet kita menemukan ya, tidak semua cerita itu bagus, tidak semua yang coba disampaikan itu benar. Ada hoax, ada teori konspirasi, bahkan ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membingungkan, membelokkan iman percaya. Maka orang mesti minta hikmat daripada Tuhan ketika tantangan-tantangan ini. Sebaliknya juga, ada orang yang sudah berkomitmen misalnya mau baca Alkitab, ya. Karena yang paling fleksibel dibawa kemana-mana adalah gadget, dia komitmen tiap hari mau baca Alkitab di gadgetnya. Tetapi ada gangguan, distraksi.
So buka HP mulia itu dapat notifikasi WA, buka WA, so tak terus buka TikTok, so tak terus akhirnya buka Instagram, buka Facebook, akhirnya sudah tidak bisa fokus menyelesaikan baca Alkitabnya. Dia lebih menikmati mencari hiburan-hiburan yang ditawarkan di media sosial daripada mencari hikmat Tuhan. Ya, ini terjadi. Maka ini tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Seberapa banyak orang yang punya gadget tapi tidak menginstal aplikasi baca Alkitab, santapan harian, dan sebagainya. Bahkan renungan-renungan kita kan Gemim punya Dodokur, Jagemim juga punya website sendiri. Nah, ini sangat bagus, tetapi faktanya adalah apakah kita masih tertarik pakai handphone kita untuk benar-benar belajar pengetahuan yang bersumber dari kebenaran Allah untuk makin memperkaya iman kita, atau justru menghabiskannya berjam-jam untuk dapat mengakses media sosial. Apalagi ada yang justru memakai handphonenya untuk mengakses konten-konten pornografi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini tantangan bagi kita sebagai gereja untuk terus fokus supaya tantangan ini tidak membuat kita mundur tapi makin maju. Teknologi menolong kita, bukan menjadi tantangan. Oke. Yang terakhir, bagaimana kita dapat menghindari jebakan kebodohan dan membuat pilihan yang bijaksana di era digital? Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari ini jebakan Kang kebodohan. Ya, tentu orang mesti punya yang namanya filter rohani berdasarkan firman Tuhan. Parameter melihat sesuatu benar atau tidak dapat dilihat dari apa perkataan Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana firman Tuhan? Artinya setiap informasi, setiap hiburan, setiap ajakan yang kita terima mesti orang saring berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sebelum membagikan berita media sosial, orang mesti pikirkan jangka panjangnya orang lain yang membaca, tong pe adik remaja, orang pe adik pemuda, orang pe anak-anak, apakah dia diberkati? Sebelum mau baking status, baca cerita tentang orang ingat, jejak digital ini apakah akan hilang atau justru akan menyeret-nyeret nama kita pada akhirnya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, selain itu tentu harus mengutamakan hal-hal yang membangun. Kita bisa menghindari jebakan kebodohan itu banyak sekali. Karena banyak sekali kenikmatan sesaat yang begitu menggiurkan, ya. Taruh doi bagi ini mau dapat doi banyak. Akhirnya orang babuang di situ, orang so tidak berikan makan anak-anak di rumah hanya karena fokus ingin memperkaya diri. Tidak mau kerja, maunya instan menerima itu. Akhirnya kita terjebak, rugi, kemudian dikejar hutang dan sebagainya. Mari, banyak sekali sekarang ya akun-akun yang boleh dikata tidak benar ada di era digital ini. Kita harus buat pilihan yang bijaksana. Kita perlu berdoa meminta hikmat Tuhan agar semua keputusan yang orang buat di dunia nyata kah, di dunia digital kah, selalu selaras dengan apa kehendak Tuhan. Sebelum mengambil setiap keputusan, memilih pekerjaan, berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Memilih pasangan hidup, berdoa, minta hikmat daripada Tuhan. Melibatkan Tuhan, berarti melibatkan nasihat orang tua, orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menyatakan maksud hatinya. Jangan cuma ikut-ikut tren, ya, FOMO, fear of missing out. Atau apa di buku MTPJ itu DP istilah-istilah banyak sekali. Intinya jangan cuma ikut-ikut arus, ya. Ikut-ikut arus untuk yang penting kita tidak ketinggalan, yang penting orang lihat kita keren. Padahal sementara itu kita sedang meninggalkan kehendak Tuhan dan mengikuti jalan kebodohan. Pilihlah hikmat Tuhan dan biarlah kita semua tetap hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kebodohan akan selalu ada memanggil-manggil di dekat kita. Tapi sama dengan tema bilang, buanglah kebodohan itu. Karena cuma enak, nikmat sesaat, ujung-ujungnya membawa pada kehancuran. Maka buanglah kebodohan itu. Maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Dalam hikmat Tuhan, standarnya firman Tuhan, dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menyadari keterbatasan kami minta hikmat-Mu Tuhan menolong, memampukan untuk terus melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap hari. Diberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan pelayanan, supaya dengan heran bersaksi memberitakan